Lanjut. Jadi beda nggak cara nanya orang berakal dengan makhluk yang tidak berakal? Beda. Ketika dikasih pilihan pun caranya beda. Namun sayang ada orang berakal tapi kualitasnya kualitas onta. Orang berakal kualitasnya kualitas kayu. Sayang. Saya pikir-pikir ada dalilnya ini, ternyata ada di Quran. Ulaika kan, tapi ini bukan An'am yang itu. Tapi dalam ilmu hakikat balhum adol. Tapi boleh nggak? Boleh. Sholawat ada hajat, boleh nggak? Ya sama lah kayak sekarang jamaah datang ke Pak Kiai, terus saya doain Pak Kiai biar bisa beli mobil Avanza, gitu kan? Doain Pak Kiai supaya toko saya nggak sepi. Doain Pak Kiai, doain sama. Cuma sayang, dia cuma datang minta doa urusan dunia, padahal Kiai ini Kiai akhirat. Harusnya dia minta urusan akhirat. Makanya coba lihat, murid yang ikut ngaji rutin nggak pernah minta doa aneh-aneh sama gurunya. Sahabat Sayyidina Abu Bakar nggak pernah minta aneh-aneh, Umar nggak pernah minta aneh-aneh, Utsman nggak pernah minta aneh-aneh. Apalagi Sayyidina Ali yang digelari Madinatul Ilmu, yang babul ilmi wa aliun babuha, ya. Nabi itu kota ilmu, Ali itu. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar itu ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah kan masih janda muda. Kata Abu Bakar, kata Umar, kakak, janda. Ternyata cadak begitu sudah lama itu cadak tua itu. Jadi kalau ada yang janda tuh pasti pada janda. Ya ini rahasia cowok-cowok nih Bu ya. Cowok-cowok tuh kalau ngumpul ngomongin janda, mau kiai mau nggak kiai, sawaun kana, sama baik. Cuma yang jomblo-jomblo ini belum ngerti. Jomblo-jomblo ini dapat surat cinta aja udah getar badannya. Sayyidina Abu Bakar justru bilang ke Umar, kamu jangan coba-coba sentuh, colek atau lamar Ummu Salamah. Umar bingung, loh kenapa? Ada satu rahasia, aku belum boleh buka. Nah, ini Abu Bakar ini jago rahasia, karena kolbunya lembut. Ternyata Sayyidina Abu Bakar sudah dapat firasat, Ummu Salamah bakal menjadi istri baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar belum, kan belum lagi dididik sama mentornya, murabbinya, mursyidnya setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Benar. Ternyata diurut-urut, diusut-usut sampai ke kejadian waktu meninggal Abu Salamah. Ummu Salamah nangis, biasa janda ditinggal sama suaminya nangis kan? Nangis itu cintanya bukan main. Ketika menangis Nabi gak tega, kasihan, iba hatinya. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Salamah, maukah engkau aku ajarkan doa yang lebih keren? Ya Allah ampuni Abu Salamah dan carikan aku ganti yang lebih baik dari dia. Yang lebih baik dari dia, ya Abu Salamah ini walaupun tidak semulia Abu Bakar tapi satu level lah dalam beberapa hal perjuangan sama Umar, Utsman, Ali. Yang lebih baik dari Abu Salamah berarti siapa? Hanya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar dapat sir waktu doa itu didengar. Kalau yang terbaik, lebih baik dari Abu Salamah siapa lagi? Kami ini sama dengan Abu Salamah, Umar sama. Jangan-jangan itu wahyu dari Allah kepada Rasulullah untuk menikahi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ini tajamnya hati Sayyidina Abu Bakar.
dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini baru tajam setelah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-6 masih urak-urakan itu Umar. Makanya orang Syiah, orang Rafidhah itu bencinya Sayyidina Umar pakai kisah sebelum beliau matem. Kisah Sayyidina Umar bentak Nabi, kisah Sayyidina Umar kemudian suul adab sama Nabi. Tapi itu kan proses, kan dididik, diajar lama-lama Sayyidina Umar menjadi orang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Hurairah dalam hadis Imam Tirmizi, qalu mata wajabat lakan nubuwah. Wahai baginda, kapan engkau menjadi nabi? Kapan Rasulullah jadi nabi? Umur 25? Ya. Di buku-buku umur 25 ya? Jadi Rasul 40 gitu. Itu buku mesti direvisi karena tidak berkesesuaian dengan riwayat-riwayat yang sah. Di riwayat tadi dan ini sahih, riwayat Imam Tirmizi dan imam-imam lainnya, Nabi ditanya, kapan engkau ditetapkan jadi nabi, diangkat jadi nabi? Apa jawabannya? Aku kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Adam masih tanah. Maka dalam hadis Imam Abu Nu'aim disebutkan, kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Ini di dalam kitab-kitab Simtid Duror, Barzanji ini disebut beberapa kalimatnya. Aku adalah nabi pertama di kalangan makhluk, tetapi terakhir fil ba'thi, diutus. Orang nggak bisa bedain antara bi'tsah dengan nubuwah. Ya, orang pakai riwayat Ibnu Munzir bahwa Nabi bu'itsa fil arba'in, diangkat, diutus umur 40, itu bu'itsa rasulan. Adapun bu'itsa nabiyyan sudah sebelum Adam tercipta. Ada yang nanya, ini sama nggak dengan ilmu Allah? Beda, ilmu Allah lain lagi. Dalam ilmu Allah semuanya sama, kita tercatat. Oleh karena itu, ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dengan satu kalimat, bahwa Nabi Muhammad SAW awalul mawjudat ruhan wa jauharan. Itu disebut oleh Imam Al-Banani dalam Irsyadus Sari. Adalah makhluk pertama, awal wujud pertama, ruh pertama, jauhar ciptaan pertama. Semuanya pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadis yang saya bacakan tadi siang di pesantren Qatratul Falah, Kiai Ahmad Syadidi. Jadi ada seorang sahabat namanya Kubas ibn Asyam ditanya, wahai Kubas, engkau ini kan lebih dulu lahir dari baginda. Tapi pertanyaannya apa? Ya? A'anta akbar am Rasulullah? Apakah engkau lebih tua atau Rasulullah SAW? Jawaban beliau apa? Rasulullah akbar, lebih tua dariku, tapi kalau fisik lebih dulu aku lahir. Itu adab para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ayat yang sering kita baca ketika Allah meminta persaksian, lalu ada kalimat qalu bala syahidna. Semua arwah menjawab, bala, tentu ya Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Maka semua ruh menjawab. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, ini biar pakai riwayat. Kita mah bisa aja nggak pakai imam, nggak pakai kitab, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam keilmuan mesti menyebut. Awwalu man qala syahidna, ya,
Yang pertama kali mengatakan syahidna itu adalah kami menyaksikan engkau ya Allah. Itu adalah ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau mengatakan begitu, enggak disebut lagi di kitab itu, nanti kitab lain lagi. Ada orang memandang dan kagum kepada ruh yang menjawab itu. Lalu dia jatuh cinta kepada ruh itu. Jadi arwah-arwah yang jatuh cinta kepada ruh baginda yang menjawab. Allah lahirkan dia pada darah para asyraf, sadah, tubagus, syarif, sayyid, habib. Kenapa disebut habib? Karena dia jatuh cinta kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW di alam Makanya nih gak semua kan zuriat Nabi ya, gak semua kan dapat gelar tuh bagus. Adanya tuh jelek ya, tuh jelek banget maksudnya. Jadi kenapa gak semua? Karena ruhnya dulu tidak ikut mengagumi ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau bab ini agak sulit dicari kitab. Ini masuknya ke bab mukasyafah. Ya. Kalau orang nanya di kitab mana? Kitab apa ya jawabnya? Di kitab babe gue ya. Jadi paham kenapa ada Habib. Paham kenapa ada Habib? Maka orang yang tubuhnya tubuh sayyid, tubuh bagus, sayyid, syarif, dia tubuh ini memang begitu ada. Dia gak pernah request perlu jadi Habib. Tapi karena Allah muliakan dia dulu dengan memandang ruh Sayyidina Muhammad SAW. Padahal semua ruh adalah tercipta dari ruh Sayyidina Muhammad SAW. Jadi ruh saya, semua kita ini itu dari pecahan hembusannya ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, tidaklah salah di dalam kitab-kitab berjanji, kitab Simtudurar Riba dan semua kitab-kitab tentang Nabi Muhammad SAW. Beliau disebut dengan Abul Arwah. Benar nggak? Ada istilah Abul Arwah. Apa arti Abul Arwah? Bapaknya sekalian ruh. Ini pernah punya ruh nih? Atau ini patung? Punya ruh ya? Tapi itu rahasia Allah. Yang diberi ilmu tentang ruh ini sedikit. Tapi ini sedikitnya Allah ya. Bukan sedikitnya saya. Sedikitnya Allah. Sedikitnya orang kaya di Banten. Banyak kan? Ya, orang Indonesia ini orang kaya bener. Dia kalau ambil duit gini, nah itu keluar tuh 100 juta tuh. Itu dikitnya. Jadi dia kalau ngeluarin dahak itu keluar duit 100. Kalau kentut 1 M. Itu sedikitnya Allah makhluk. Gimana sedikitnya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bolehkah sholawat dan mengatakan assalatu wassalamu alaika ya abar ruh? Boleh. Tapi jangan bilang wahai ayahanda nasabku, itu gak boleh. Karena nasab kita bukan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang protes kepada kami dulu, kiai juga. Terus ini apa-apa nih sholawat kepada Abu Ruh, abati Abu Ruh. Kita ini nggak boleh mendakwakan diri, bukan ke ayah kita. Betul, kata-kata dia benar. Salah satu dosa besar, saya membuat silsilah bukan ke ayah saya. Nama ayah saya Nur Akmal. Saya buat Ar-Razi Hasim bin Muhammad Akmal. Orang yang lain lagi nggak boleh. Di belakang terus Al-Haddad, biar keren kan? Nggak boleh. Itu dosa besar. Karena urusannya pakai nasab, urusan syariat. Tapi ruh kita
itu limpahan dari ruh Sayyidina Muhammad SAW. Maka semua ruh ini anak rohaninya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh nggak menyebut Nabi Abul Arwah? Kalau enggak kita bakar aja kitab sholawatnya. Ya. Kalau enggak boleh. Katanya udah mulai banyak yang ingkar ini. Ya. Karena enggak ngerti. Jadi ciri-ciri orang yang suka ingkar itu pertanda dalam dirinya banyak kejahilan. Ya. Jadi al-jahil, orang jahil itu pasti banyak ingkarnya, banyak protesnya. Kalau orang alim tidak. Kata Imam Abu Hanifah, a'rafun nas bid-din a'rafuhum bil khilaf. Orang yang paling alim itu yang paling mengerti perbedaan dan perdebatan. Masih lanjut? Masih kuat? Kok jadi serius gitu wajahnya? Emang aneh wajahnya serius ya. Apalagi tadi request pakai kitab ya. Tadi ada request pakai kitab tuh. Untungnya kitabnya nggak ada. Alhamdulillah. Kalau ya bisa sampai jam 12 nih. Baik, ada 2 atau 3 hadis lagi saya baca. Mau nggak? Nabi itu bisa ngomong sama pohon yang hidup, kalau tadi ya mati. Coba kalian bayangkan. Ini Nabi loh ya. Nabi SAW itu tidak pernah mau buang air kecil kelihatan sama orang. Apalagi lagi mandi, lagi buang air besar ngomong, tole, mas, Kang, kamu lagi ngapain? Lagi buang air, ngomong. Itu makruh ya. Nabi SAW kalau buang air, maka beliau mencari tempat yang sepi. Begitu dalam Sunan Abi Daud, ya, hadis bagian-bagian awal, dakhalal khala, maka Nabi mencari tempat yang sepi. Suatu kali lagi jalan-jalan sama Sayyidina Jabir. Nah, ini coba bayangkan. Lagi jalan-jalan sama Sayyidina Jabir dan sahabat yang lain, Nabi mau buang air kecil. Enggak ada tempat untuk sembunyi. Apa yang Nabi SAW lakukan? Kalau di Madinah itu adanya pohon mangga atau pohon kurma? Pohon mangga atau pohon wilujeng? Pohon kurma. Apa kata Nabi? Wahai kurma, wahai pohon kurma, kemarilah kalian ta'ali. Dipanggil itu pohon kurma. Satu rumpun pohon kurma datang. Coba bayangin, pohon kurma jalan-jalan, halu gak tuh? Tapi di zaman Rasulullah itu menjadi hakiki. Pohon kurma jalan, lalu menutupi baginda Rasulullah SAW dan orang tidak melihat beliau buang air kecil. Dan dalam manaqib beliau, Nabi itu SAW kalau buang air kecil, bumi langsung telan. Jadi bumi itu kalau kena buang air kecil, Nabi langsung telan. Karena bumi pun ingin mengambil berkah dari air Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang tadi, ketika Nabi berbekam, darah bekam itu kalau dibiarin kental gak? Nah ini sunnahnya bekam, apalagi yang sudah umur-umuran kayak kita ini. Pak Haji bekam gak Pak Haji? Ya, mesti tiap bulan atau 2 kali sebulan. Nah Rasulullah SAW di zaman itu belum ada micin, belum ada sasa, masako, apalagi Ajinomoto, Royco, Ikro, belum ada tuh. Itu Nabi setiap kali punggungnya pegel langsung dibekam. Ini ciri-ciri nih kalau bangun tidur punggungnya pegel, kaku, itu bekam. Itu darahnya kaku. Sayyidina Jibril ketika Nabi Muhammad SAW naik ke lantai 7, kata Jibril, wahai Muhammad, kasih pesan umatmu, tolong amalkan bekam. Jadi berbekam ini sunnah. Semoga ini dihidupkan di mana-mana ya. Tapi harus steril, harus steril. Itu Sayyidina Jabir
Diperintah baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kamu selesai, wahai Jabir, tolong ini tanam di tanah. Nyampe di belakang rumah, ini gali, udah dimasukin bungkus-bungkusnya ke dalam tanah. Jabir mikir, bumi aja mau cepet-cepet nelan, gua telan aja. Ditelan sama Sayyidina Jabir. Balik ke Nabi, kan bau darah masih ada. Kata Nabi, kamu tanam di mana, wahai Jabir? Apa kau tanam di perutmu? Sayyidina Jabir senyum. Coba, secara fikih bolehkah makan darah? Fikih Syafi'i ini. Kan di Quran wadan, walakmal, khinzir nggak boleh, darah nggak boleh dimakan. Illa damun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu walaupun tidak semua ahli fikih, tapi banyak ahli fikih yang mengerti ilmu hakikat mengatakannya. Kira-kira kalau darah Nabi masuk ke badan gimana? Mustajab. Ada orang sakit perut, itu Jabir cukup meludahin mulutnya sembuh. Ada yang mau diludahin? Tambah sakit paling. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan itu kejadiannya bukan sekali dua kali, berkali-kali. Ummu Sulaim ini ibunda dari Sayyidina Anas. Anas itu seumuran adik-adik kita ini, jadi khodamnya Rasulullah SAW, jadi santri dalam. Kalau di Banten santri dalam itu apa dia? Santri dalamnya khidmat 10 tahun. Ada orang yang khidmat 10 tahun? Ada ya. Sayyidina Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim, tapi masih keluarga sepupu Rasulullah SAW. Awal datang ke Madinah, Sayyidina Nabi SAW mampirlah di rumah Ummu Sulaim dan tertidur. Masih saudara sepupu. Beliau sebelum tidur buang air kecil. Orang dulu kalau buang air kecil itu nyediain botol di dalam kamar. Botol. Buang air kecil di situ jongkok. Ditaruh di bawah dipan. Tertidurlah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan bayangkan Nabi ini buang air kecilnya bau jengkol, bau pete kayak kita-kita ini ya. Orang sini saya lihat itu bau pete di mana-mana ya. Pantesan, Masya Allah, baunya Masya Allah. Hidung kita kayak kena kesambar petir. Tapi enak di sini ya. Memang yang bau-bau itu enak. Allahumma sholli ala sayyidina. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tertidur. Ummu Sulaim kegerahan cari minum. Ternyata persiapan air minum habis. Dicari-carilah Nabi Muhammad nyimpan air enggak? Nabi Muhammad itu buang air kecilnya harum bukan main. Maka dilihatlah, oh ada gelas nih, harum. Diambil langsung diminum. Bangun tidur, Sayyidina Nabi Muhammad SAW lihat, loh, ini kaleng kok kosong. Nanya Rasulullah, Ummu Sulaim, ini air diapain? Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, tadi aku kehausan, air gak ada, aku minum lah itu. Masya, apa kata Nabi? Kamu gak bakal sakit perut selama. Kalau menurut saya itu mah Ummu Sulaim sandiwara aja, biar dapat berkah Nabi Muhammad. Lagi-lagi fikihnya fikih khasah. Jadi ada fikih khas, ada fikih am. Fikih am, buang air kecil najis dan haram diminum. Tapi fikih khas untuk Nabi SAW, dan ini dibahas dengan baik oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, bahwa itu tidaklah najis.
Seingat saya bawa di mobil satu kitab itu, masih ada ya? Masih ada, nanti saya kasih ke Pak Kiai. Kitab Asy-Syifa, kitab terbaik tentang manaqib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, Nabi itu bangil kecilnya berkah. Ummu Sulaim buat cerita lain lagi. Satu kali Nabi mampir lagi nih. Nabi itu kalau tidur keringetan. Ini mas-mas ajengan ini, ini kalau tidur keringetan nggak? Kedinginan kenapa? Bukan lagi sama sinyal nih ya. Kedinginannya berapa? Ya, kurang hangat ya, belum akad ya. Nabi SAW tertidur itu keringat. Kalau orang sini keringetan baunya bau apa? Bawang. Asem. 7 rupa. Itu mah antum kan? Kalau tidur buat pulau ya. Baunya masya Allah bau jigong ya. Orang tidur semua yang ketemu begini kan bau. Bau kan gitu, bau semua. Sini bau semua kita kalau berkeringat. Tapi Nabi Muhammad SAW jangankan micin, bawang segar pun nggak pernah makan, sehingga nggak pernah bau badannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika tertidur itu bau badannya Rasulullah mengeluarkan bau wangi. Maka ketika Nabi SAW menyukai misik, tahu minyak misik? Kasturi. Apa kata guru kami Syekh Adin Salim Al-Qurdi Al-Lubnani, seorang ahli hadis dan mufti, masih muda. Apa kata beliau? La adri hal misik yutibul nabi atau nabi yutibul misik. Aku tidak mengerti apakah kasturi yang mengharumkan Nabi atau Nabi yang mengharumkan kasturi. Saking harumnya tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim biasa, kalau tadi buang air kecil, sekarang apa yang diambil? Karena ibu anaknya khodam, beliau itu juga bersikap menjadi khodam. Nabi keringat itu diusapi, diambil kain yang bisa menyerap keringat, diusapi, kan masih saudara. Lalu dimasukin ke botol, diperas. Udah habis, udah bersih, Nabi bangun. Apa kata Nabi? Apa ini wahai Ummu Sulaim? Apa depan beliau? Ummu Sulaim, wahai baginda, ini kami mau jadikan menjadi bibit wewangian keluarga kami. Sallallahu alaihi. Keringat beliau itu menjadi harumnya bukan main. Itulah yang disimpan oleh Sayyidina Anas. Maka sahabat Sayyidina Anas punya murid banyak. Ada Ibnu Sirin, ada Thabit Al-Bunani, ada Hasan Al-Basri, ada banyak murid. Yang paling sering curi-curi berkat namanya Thabit Al-Bunani. Setiap kali ketemu, apa kata Thabit? Wahai Tuan Guru Anas, manakah tangan yang belum megang baginda Nabi Muhammad SAW? Tunjukkan izinkan aku menciumnya. Diizinkan. Cuma kan aku doang orangnya, gak banyak-banyak orang yang nyium. Dikasih. Kalau orang 100 ya beliau kabur. Pernah juga sekali datang sahabat yang lain. Pada sahabat, seorang tabi'in datang ke sahabat bertanya, wahai sahabat Rasulullah, manakah mata yang dulu memandang baginda Nabi Muhammad SAW? Apa kata sahabat itu? Ini matanya. Lalu kata tabi'in ini, wahai sahabat Rasulullah, izinkan hamba yang tidak mengecup mata yang pernah memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka, itu cara maulidnya para sahabat dan tabi'in.
Sayyidina Umar sering menjadi khodam Rasulullah untuk jalan kemana-mana dan tidak digaji. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW jalan di suatu tempat, ada pohon, Nabi merunduk. Ketika zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, itu pohon sudah dipotong. Dia ingin bermaulid, dia ingin mengenang Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Ketika sampai di tempat bekas pohonnya masih ada, dia merunduk. Padahal pohonnya sudah tidak ada. Itu cara sahabat bermaulid sallallahu alaihi wasallam. Kita udah gak ketemu tangannya Sayyidina Anas, gak ketemu pohon, gak melihat bekas bekamnya Rasulullah SAW, gak melihat kayu yang tempat Nabi bersandar, tidak ketemu dengan pohon kurma Nabi dulu dilindungi untuk tidak terlihat buang air. Kita gak ketemu yang begitu. Lalu bagaimana cara kita maulid? Cara kita bermaulid, kita hubungkan kolbu dengan kolbu Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad tubuhnya sudah ditanam, benar gak? Tapi ruhnya ditanam gak? Enggak. Kalau begitu, kalau ruh saya menyapa ruhani Nabi SAW, nyampe ya? Nah, mulai malam ini, jamaah, mulai malam ini, kalau menyapa baginda Rasulullah SAW, katakan dari dalam ruhani, ya Allah, dari dalam ruhku, dari dalam kolbuku, mohon sampaikan salam cintaku kepada ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pasti sampai. Ini perhatikan, kolbu itu kekuatannya nur. Nur itu dicipta makhluk, sedangkan ruh dihembus. Lebih cepat hembusan daripada nur. Maka kalau orang bersolawat dengan ruhnya, tidak ada jarak dia dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bersolawat dengan kolbunya, dia menjadi orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Orang bersolawat dengan lisannya, ada 10 keberkahan turun kepadanya. Cuma 10 keberkahan, tapi kalau pakai kolbu, gak ada batas nur, akan meliputi kolbunya. Nah, kalau mau mimpi kerja tadi, mau mimpi Rasulullah SAW, sholawat dengan kolbu. Lisan membaca, kolbu menyapa. Gak lama pasti ketemu Rasulullah SAW, karena beliau masih hidup. Yang ditanam cuma tubuhnya, ruhnya masih hidup. Bahkan sirnya masih mengalir di alam semesta. Kalau sirnya sudah tidak ada di alam semesta, barulah terjadi kiamat. Tapi sir ini yang paling banyak menampung bukanlah pohon, bukanlah benda. Itulah wadah kolbu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Ka'bah tempat berkelilingnya tubuhnya hamba, orang yang haji dan umrah berputar di sekitar Ka'bah, maka para arwah dulu mengelilingi ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh beliau ditanam, ruhnya kan masih hidup. Maka al ulama warasatul, ilmu itu ada dua, ada ilmu dirasah, ada ilmu warasah. Nah, ini banyak di kitab. Ada ilmu dirasah. Ilmu, apa itu ilmu dirasah? Ilmu yang dibaca, dipahami pakai akal. Kalau ilmu warasah, ilmu yang dirasakan dengan kolbu dan ruh. Apa arti dirasah? Dipelajari. Kalau warasah, anugerah warisan. Kita kalau warisan itu kerja kita atau kerja pendahulu? Nah, warasah, ilmu warasah bukan kita yang mencari.
kita dicari. Tapi syaratnya mesti menjadi ahlinya. Yang dapat waris anak kita atau anak tetangga. Kecuali anak tetangga itu ibu yang dari sapi jalur lagi. Nih, pertanyaan diulang. Pertanyaan fikih sederhana. Yang dapat warisan anak kita atau anak orang lain? Maka al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Itu terjemahan fikihnya apa? Ulama itu keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak mau debat lah masalah nasab ya, udah selesai lah itu ya. Sekarang keluarga hakikat Rasulullah SAW, keluarga rohani Rasulullah SAW. Siapakah keluarga rohani baginda? Keluarga rohani baginda, siapapun yang mewarisi akhlak baginda, nur baginda Nabi Muhammad SAW, cahaya kalbu Nabi Muhammad SAW. Nabi itu provokator atau penyabar? Nabi itu ngajak orang tengkar atau mendamaikan orang tengkar? Nabi itu iri dengki atau Nabi itu ikhlas? Kok sekarang ngaku bernasab tapi iri dengki? Kok ngaku bernasab suka memprovokasi? Ngaku bernasab tapi suka mengadu domba? Mungkin nasabnya bukan ke Nabi Muhammad bin Abdillah, mungkin Muhammad bin Mehmet bin Mahmud bin Muhammad kali ya. Nggak jelas. Kita cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Sepakat? Antum nggak sepakat juga nggak apa-apa. Itu perintah baginda. Apa kata beliau? Ahibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlul baitku, keturunanku, keluargaku karena cinta kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, meskipun kita ini tidak semua zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah warasah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu tidak hanya yang baca kitab, tapi ada ulama warasah. Ulama baca kitab itu ulama dirasah, itu belum tentu pewaris Rasulullah SAW. Ini mohon maaf para kiai, para ustadz, para santri. Al ulama warasatul warasah, itu dia nggak buat, dia dikasih. Kalau hasil baca kitab itu namanya ulama dirasah, itu bukan warasatul am. Itulah sebabnya kenapa banyak ulama iri dengki, karena baru ulama dirasah, belum ulama warasah. Jadi yang dijadikan guru siapa? Ulama yang dia dirasah juga warasah. Ulama beginilah kalau dia bimbing zikir, zikirnya tembus ke dalam kolbu. Ulama begini nggak perlu ngaku jadi mursyid, orang pandang dia ingat kepada Allah SWT. Bertanya sahabat kepada baginda Rasulullah SAW, wahai baginda, siapakah wali-wali Allah? Siapakah manusia terbaik? Apa jawaban beliau? Sosok yang jika engkau pandang, engkau ingat, engkau kenang, semua itu membuat engkau dihantarkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cari mursyid yang mana? Mandang dia, ingat dia, dengar dia, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita zikir, kenapa zikirnya nggak nikmat? Tahu kenapa? Karena zikirnya belum disuapin sama ahlinya, belum diajarkan cara menikmatinya. Sholawat kenapa rasanya beban? Angka sekian, karena belum mengenal siapa yang disolawati. Ini mas-mas ini AA ini, kalau telepon-teleponan sama Yayang 2 jam aja dijabanin, bener gak? Bener nih. Tapi orang gak kenal, Facebooknya nggak tahu, Instagramnya nggak jelas, terus telepon kita, mau nggak ngangkat? Mungkin aku,
tutup lagi, salah sambung loh gitu. Tapi kalau kenal dari tengah malam sampai subuh juga dijabani. Paham gak maksudnya? Orang kalau kenal baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari jam berapa sampai jam berapapun dia akan terus baca salam kepada beliau. Kayak dialog dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia sedang bermesraan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji, walaupun Pak Haji sudah berubah, kalau di samping duduk gadis cantik, bukan saudara, gadis cantik di luar sana, seksi, kalau seksi gitu. Duduk samping kita, ramah, udah ramah, ngomongnya enak, dipandang enak, duduk, pakai bisa dipegang. Itu duduk 5 jam rasanya 80 menit gitu Haji. Rasanya 5, duduk 5 jam, tahu-tahu udah mau terbenam matahari. Ya Neng, udah mau maghrib nih Neng, nggak berasa. Itu baru duduk sama makhluk, bayangin coba. Makhluk yang bukan Nabi. Jangan-jangan kita lebih cinta kepada makhluk yang bukan Nabi, kurang cinta kepada makhluk yang bernama Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya kata Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, jika bermaulid adalah jalan cinta kepada Rasulullah SAW, jalan membuat anak-anak generasi muda cinta kembali kepada Rasulullah SAW, maka fal maulid wajibun, maka buat maulid wajib. Ini ijtihad Said Muhammad, ulama Makkah, gurunya ulama Nusantara. Maka kami menghimbau dimanapun negeri, minimal di satu kampung ada satu maulid mini, dan jangan tunggu bermaulid di bulan Rabiul Awal. Kapanpun kita buat maulid, tapi maulid akbar di bulan Rabiul Awal. Sepakat? Ya, supaya apa? Supaya cinta kepada beliau tumbuh kuat. Nah, ini udah berapa jam nih kita ngomong? Ya, berasanya sebentar atau lama? Kenapa? Karena kita menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan karena antum kalian lagi duduk sama saya, bukan. Tapi karena zat yang kita ceritakan adalah zat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, duduk menceritakan bersama dengan beliau rasanya sebentar. Ini kalau kita teruskan sampai besok pagi pun nggak berasa itu. Namun karena saya sudah batuk-batuk, angin sudah mulai masuk, cukup dulu lah ya. Sudahlah, udah setengah 12 ya. Terakhir nih, mau ijazah nggak? Mau ijazah salawat Nurzati nggak? Coba ikuti sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami bersaksi, aku bersaksi, diriku bersaksi, hatiku bersaksi, aku percaya diriku, tubuhku, nyawaku, tulangku, darahku, dagingku, kulitku, rambutku tercipta dari nur Engkau, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tambah syahadatnya. Ya Allah, kami bersaksi,
Kami percaya alam semesta, airkah dia, tanahkah dia, apikah dia, udarakah dia, atau apapun juga tercipta dari nur Engkau, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nur al-dhati was-sirr as-sari fi jami' al-asma' was-sifat. Ya Allah, mohon sampaikan salawat dari diri kami yang hina kepada diri baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia, diri yang mana beliaulah nur zat dan sir yang mengalir pada semua benda, semua apapun yang ada di alam semesta, yang mengalir pada tubuh kami, yang mengalir pada darah kami, yang mengalir pada tanah, yang mengalir pada tumbuhan, bebatuan, udara, semuanya. Sampaikanlah salawat kami kepada beliau, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillah, ajastukum, saya ijazahkan siapapun yang hadir baca salawat nur zati minimal dibaca pagi dan sore, dan afdal setiap ada salat meskipun hanya sekali. Ajastukum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya, sama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati وسر الساري في جميع الأسماء والصفات. Boleh tambahkan wazawat, boleh ya. Itu disebut sholawat nurzati, sholawat yang diajarkan kutub di zamannya setelah Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Abdul Hasan Asyazili qaddasallahu sirrahul azim. Dan ini kami cukupkan kajian maulid kita pada malam ini. Semoga Allah mengizinkan kalbu kita merasakan manisnya cinta Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Salli ala Sayyidina Muhammad, Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mohon sampaikan ya Allah salam kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad. Ya Allah, dari jasad kami yang banyak dosa ini, mohonkan sampaikan ya Allah salam kami kepada jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, salli ala qalbi Sayyidina Muhammad SAW fil qulub. Mohon sampaikan salawat dari kalbu kami yang sangat kotor ini kepada kalbu beliau yang sangat terang benderang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah. Ya Allah, sampaikan ya Allah salawat dari ruh kami yang masih terhijab
kepada ruh baginda yang tidak terhingga. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, wahai yang membolak-balik hati kami. Jika hati ini sebelum pengajian ini masih keras ya Allah, mohon lembutkan berkah maulid malam ini ya Allahumma ya Allah. Jika santri-santri kami, anak-anak kami sulit belajar ya Allah, maka dengan berkah maulid mudahkan pikiran mereka ya Allah, terangi hati mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, fokus qalbuna ya Allah. Akrimna bihubbi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, meskipun kami tidak pantas ya Allah, mohon muliakan kami dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jika Engkau memandang dalam kalbu kami ada cinta kepada selain Engkau dan Rasulmu, maka ya Allah berkah maulid malam ini, tolong bersihkan hati kami, bersihkan hati kami daripada cinta kepada dunia, cinta kepada viral, cinta kepada semua yang tidak Engkau ridhai. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat dalam hati kami ya Allah masih ada noda kelalaian, noda kerasnya hati karena kurang berzikir, fa'afidna ya Allah bidzikri asma'ikal izam, maka limpahkanlah kalbu kami ya Allah dengan hujan yang segar daripada nama-Mu, sehingga kalbu kami kembali subur, sehingga kalbu kami kembali menumbuhkan nama-Mu. Allahumma ya Allah, jika rumah tangga kami masih banyak pertengkaran, masih banyak yang emosi, maka ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, ubahlah hati kami yang masih marah-marah ini, yang masih suka bertengkar ini, yang masih kurang menghargai pasangannya sendiri, ubahlah menjadi lebih menghargai pasangannya. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Alim ya Alim ya Alim. Ya Allah, Engkau maha mengetahui semua hajat kami ya Allah. Kami belum dicipta pun Engkau telah mengetahui semua keperluan kami ya Allah. Fanastahi minka ya Allah, kami malu untuk menyampaikan hajat dunia kami yang tidak pantas dibacakan di hadapan-Mu ya Allah. Kami hanya memohon ya Allah, fayassir umurana, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan guru-guru kami ya Allah, mudahkan urusan orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, aslih baina qulubina, Allahumma aslih baina qulubina, Allah aslih bainal mutabadidin, bainal mutahaqidin. Ya Allah, izinkan hati yang sedang bertengkar, yang sedang benci, yang sedang saling memprovokasi, yang sedang saling menumbuhkan kebencian satu sama lain, izinkan ya Allah kalbu mereka menjadi lembut ya Allah. Islahkan kalbu mereka ya Allah, damaikan kembali jiwa mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, anzil barakat ila biladina hadha. Ya Allah, turunkan keberkahan kepada negeri kami, kepada hati kami, ke dalam rumah kami. Allahumma ya Allah, izinkan nur Sayyidina Muhammad SAW terbit dan terang benderang di dalam kalbu kami, di dalam rumah kami, di dalam masjid kami, di dalam negeri kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya man huwa nurun ala nur, wahai pemilik segala cahaya, wahai pemilik segala cahaya, kuatkanlah cahaya cinta kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami masih kuat duduk menonton TV berjam-jam, tapi ya Allah, kami tidak kuat bersolawat meskipun hanya setengah jam. Allahumma ya Allah, kami masih kuat berbicara mengobrol dengan kawan-kawan kami bermenit-menit berjam-jam, tapi ya Allah, betapa malunya kami. Kami tidak kuat berzikir la ilaha illallah meskipun hanya beberapa menit.
Allahumma ya Allah, kami tahan jika kami berbicara lama dengan kekasih dunia kami. Tapi ya Allah, kami tidak tahan lama-lama baca Al-Quran. Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qulubina. Ya Allah, izinkan Quran menjadi bagian hidup kami. Allahumma ya Allah, zayyin alsinatana bis-salawat wal azkar wa qiraatil Quran. Ya Allah, izinkan lidah kami, kalbu kami menjadi lisan yang banyak membaca nama Engkau, banyak membaca nama kekasih Engkau, banyak membaca kalam-kalam Engkau. Terakhir ya Allah, ya Allah, ikhtamna bihusnil khatimah, ikhtamna bihusnil khatimah, ikhtamna bihusnil khatimah. Ya Allah, kami tidak tahu akhir hayat kami. Apakah kami wafat dalam keadaan menyebut nama Engkau? Apakah kami wafat saat lalai menyebut nama Engkau? Jika Engkau tulis dalam takdir Engkau ya Allah, kami wafat dalam keadaan lalai, mohon ya Allah, dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, hapuslah takdir kami itu ya Allah. Gantilah dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Wafatkan kami dalam menyebut nama Engkau, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ij'al qulubana baitak. Jadikan qalbu kami rumah-rumah, tempat qalbu kami, tempat mengingat nama. Jangan izinkan selain nama Engkau masuk ke dalam qalbu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, kenal kepada Engkau, kenal kepada baginda Rasulullah SAW, kenal pewaris-pewaris Rasulullah SAW, dan jadikan akhirat kami ya Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat guru-guru mulia, wali-wali mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Mohon izin, mohon maaf jika ada yang kurang tepat, kurang pantas. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.